Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Macita Gaul. Di video kali ini gue pengen ngasih tahu lo seberapa gedenya manfaat kalau lo punya sepasang dumbbell. Pasti banyak dari lo tuh yang punya sepasang dumbbell di rumah atau cuma punya satu bahkan. Tapi lo nggak tahu gerakan apa aja yang bisa lo lakuin dengan dumbbell yang lo punya itu. Kebanyakan orang sih kalau punya dumbbell yang dia lakuin tuh cuman ya bicep curls biasa. Terus kayak ya udah nggak tahu gerakan lain apa lagi. Padahal dengan lo punya sepasang dumbbell itu lo bisa ngelatih hampir seluruh otot di badan lo. Mulai dari upper sampai lower, jadi tangan, bahu, dada, punggung, kaki itu bisa lo latih semua. Nah apa aja latihannya mungkin gue nggak akan nunjukin kalian secara spesifik otot apa aja yang dilatih, terus kayak berapa reps, tapi gue ngasih tau kalian variasi gerakannya aja. Langsung kita contohin. Mungkin gue bakal nunjukin ke kalian ngelatih otot bagian badan kita tuh yang paling ujung, yaitu forearm kita. Yang pertama tuh ada wrist curls. Jadi kalian tuh cuman kayak megangin dumbbell, kalian boleh senderan di bench, di bangku atau di paha kalian tatakin tangan kalian, terus kalian angkat ke atas kayak gini dumbbellnya. Pokoknya logikanya kalau lu ngelakuin gerakan kayak gini, lu buat ngelatih forearm lu yang bagian atas. Lu juga bisa ngelakuin yang underhand, lu bisa kayak gini. Lebih bagus lagi kalau lu mainin jarinya kayak gini. Ini buat ngelatih forearm bagian dalam di tangan lu. Yang kedua itu ada forearm hammer curls. Jadi lu taruh tangan lu di sebuah meja atau di bench atau di paha juga boleh. Terus lu gerakin dumbbellnya kayak lu pengen mukul palu. Jadi kayak gini doang. Gerakannya simple tapi ini kerasa banget buat forearm lu. Nah yang ketiga itu ada dumbbell twist. Jadi lu kayak arahin ke depan kayak gini, kayak lu pengen ngelakuin hammer curls, terus lu putar dumbbellnya. Ini bagus banget buat ngelatih otot forearm lu kayak hampir semuanya. Nah sekarang gue pengen ngasih tahu latihan yang lebih dekat lagi ke badan kita, yaitu bagian bicep. Nah kalau bicep pasti kalian udah banyak banget tahu gerakan bicep curls biasa. Ya kayak lu ngangkat dumbbell aja kayak gini. Ini buat ngelatih otot bicep bagus banget. Latihan bicep yang kedua, kalian bisa ngelakuin hammer curls. Kalian boleh berdiri atau kalian boleh sambil duduk juga kalau misalnya kalian punya bench atau senderan di tembok, terus kalian gerakin angkat dumbbell ke atas tapi dumbbell posisinya tetap lurus. Jadi nggak diputer kayak gini tapi tetap lurus ke depan. Terus kalian angkat kayak gini. Dan ini juga nggak cuma ngelatih bicep tapi ngelatih forearm kalian juga, apalagi bagian yang sini nih. Terus latihan bicep ketiga, kalian bisa ngelakuin preacher curls. Jadi kayak sama kayak bicep curls biasa, cuman lebih fokus aja gerakannya. Jadi bicep tuh lebih kena. Kalau preacher curls, kalian harus punya kayak semacam tempat untuk nyender. Kalian untuk naruh tangan kalian, entah itu bench atau kursi yang ada senderannya. Terus kalian tatakin tangan kalian, terus kalian angkat bicep ke atas kayak gini. Ini biar fokus ke bicep kalian. Jadi nggak ada cheating reps atau junk reps. Nah kalau untuk tricep yang pertama itu ada dumbbell overhead tricep extension. Jadi kalian megang dumbbellnya di atas kepala kalian kayak gini, terus kalian turunin ke belakang kepala kalian dumbbellnya, terus kalian dorong lagi ke atas. Ini buat ngelatih otot tricep bagus banget. Kalian bisa sesuaiin bebannya sesuai dengan level kalian masing-masing. Nah latihan tricep yang kedua dengan dumbbell, kalian bisa melakukan tricep kickbacks. Jadi posisinya kalian harus kayak nunduk kayak gini, bend over, terus kalian tarik dumbbell ke atas kayak gini 90 derajat, terus kalian ngelakuin gerakan tricep kickbacknya tuh kayak nendang ke belakang. Jadi tricep kalian tuh kayak engage. Ini juga lebih kerasa banget latihan tricepnya. Terus ada variasi lain juga nih yang ketiga, yaitu lying tricep extension. Kalian harus punya semacam bangku atau bench yang buat kalian bisa rebahan, atau di lantai juga boleh. Kalian ambil posisi kayak mau rebahan, dumbbell di atas lurus, terus kalian ngelakuin kayak gini. Usahakan tangan kalian tuh tetap lurus ke depan, jadi biar tricepnya tuh fokus kena muscle targetnya. Nah tadi udah forearm, tadi udah bicep, udah tricep. Sekarang gue pengen ngajak kalian latihan shoulder. Nah shoulder juga ini salah satu otot favorit banyak cowok ya. Kalau misalnya shoulder lu tuh kebentuk kayaknya lebih keren aja gitu. Yang pertama, yang paling umum yaitu lateral raises. Kalian boleh langsung dua-duanya, atau kalian boleh alternate juga. Boleh alternate itu dari bawah, atau alternate dari atas, jadi ditahan.
Nah, gerakan kedua itu ada namanya front raises. Ini buat ngelatih bahu lu bagian depan. Gerakannya tuh hampir sama kayak lateral raises, cuma beda kalau lateral itu kan ke samping, kalau front raises itu ya ke depan. Kalian boleh langsung dua-duanya atau boleh alternate juga, satu-satu, kiri kanan. Terus gerakan ketiga untuk shoulder, kalian bisa ngelakuin dumbbell shoulder press. Kalian boleh sambil berdiri, kalian boleh sambil duduk, tapi gue sih nyaranin kalian untuk ngelakuin sambil duduk dan sambil senderan, karena kalau misalnya lu duduk dan senderan, ototnya tuh akan lebih kena ke muscle targetnya. Kalau misalnya lu sambil berdiri, kadang tuh ada cheating-cheatingnya dikit, karena lu kayak ngayunin badan atau lu agak dihentakin dikit untuk ngangkat dumbbell. Tapi kalau lu nyender dan duduk, itu akan lebih fokus. Kurang lebih gerakannya kayak gini. Yang keempat ada namanya real delt flies. Jadi itu buat ngebentuk otot shoulder kalian bagian belakang. Jadi gerakannya tuh kalian bend over kayak gini, nunduk, terus kalian gerakin dumbbellnya kayak mau ngepakin sayap. Jadi kayak gini nih lebih. Ini sebetulnya ngelatih back juga, cuman biar shouldernya lebih kelatih juga. Nah, yang terakhir itu kayak bisa dibilang antara bahu dan pundak juga, karena lu kayak ngelatih otot traps lu, yaitu kita ngelakuin gerakan shrugs. Kurang lebih kayak gini. Lu cuma pegang dumbbellnya, nggak usah diangkat, tapi lu angkat bahu lu ke atas. Kayak gini. Ini biar kelihatan traps lu tuh lebih gede. Nah, sekarang kita pindah ke otot bagian punggung atau otot back. Gerakannya juga simpel banget, cuman ada ya kurang lebih 2 gerakan atau 3 gerakan. Gua akan ngasih tau kalian yang paling basic dulu. Yang pertama itu ada dumbbell rows. Kalian boleh 1 tangan atau 2 tangan terserah. Tapi kalau misalnya bisa 2, itu akan lebih efisien. Jadi gerakannya kalian bend over lagi, dumbbell ke bawah, terus kalian tarik ke belakang badan kalian. Kayak gini. Ini buat ngelatih otot back. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih fokus, kalian juga boleh ngelatih per 1 tangan, per 1 sisi. Jadi mulai dari kanan dulu. Ini biar lebih konsentrasi ototnya. Terus kalian ganti ke kiri. Nah, gerakan latihan back yang kedua itu ada namanya dumbbell pullover. Kalau ini gerakannya agak tricky karena kalian harus punya tempat rebahan kayak bench, atau kalian kalau punya bangku panjang juga itu bagus. Tiduran di bench, terus kalian lurusin ke belakang, terus kalian angkat ke depan kalian. Ini biar otot sayap kalian itu kebentuk. Yang terakhir itu kita bisa ngelatih otot lower body kita, yaitu bagian kaki. Sebetulnya sama kayak misalnya kalau kalian ngelakuin squat biasa, cuma bedanya kalian megang dumbbell ya, itu akan nambahin beban ke badan kalian. Misalnya kalian ngelakuin squat, kalian boleh dipegang kayak gini, terserah senyamannya kayak gimana. Kalau gue sih biasa kayak gini, atau di depan dada kayak gini, terus kita ngelakuin squat. Kalian juga bisa mungkin ngelakuin Bulgarian squat yang kakinya satu ditaruh di bench atau di bangku. Terus kalian pegang pakai tangan sisi satunya senyamannya, terus kalian tinggal ngelakuin Bulgarian squat dengan beban tambahan dumbbell di tangan kalian. Nah, sekarang gue pengen ngasih tau kalian latihan otot dada dengan dumbbell. Nah, kalau otot dada itu kalian harus punya bench, itu akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa lakuin di lantai. Gerakannya simple banget. Misalnya kayak dumbbell chest press, kalian tinggal tiduran, terus kalian dorong dumbbellnya ke atas kayak gini. Ini sama aja kayak push up, bedanya kalau push up kita ngangkat badan kita, ini kita ngangkat dumbbell. Atau variasi kedua itu kalian bisa ngelakuin dumbbell close grip chest press. Kalian deketin dumbbellnya, terus kalian tekan ke tengah, terus kalian dorong ke atas.
Dan gerakan ketiga itu ada namanya dumbbell twisting chest press juga. Jadi kayak chest press biasa, cuman bedanya dumbbellnya diputer saat di bawah. Jadi pas ke atas diputer, terus pas turun diputer lagi, dorong lagi ke atas, pas turun diputer lagi, pas dorong diputer ke atas, pas turun diputer lagi, dan seterusnya. Nah, jadi itu guys, variasi gerakan yang bisa kalian lakukan dengan hanya sepasang dumbbell. Kayak lu bisa bayangin kan, banyak banget variasi. Sebetulnya masih banyak banget, cuman yang gue kasih tau ke kalian tuh yang basic-basic aja, yang mudah-mudah. Karena biasa yang mudah aja belum tentu dilakuin, apalagi yang susah. Jadi kalau misalnya lu punya sepasang dumbbell di rumah dan masih bingung dipakai buat apa aja, lo habis nonton video ini, gue mau lo jadi lebih banyak variasi yang lo tahu tentang latihan dumbbell. Oke, jadi sekian video kali ini bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Sampai ketemu di video selanjutnya.